Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayat ke-45 dengan topik Allah turut bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Mazmur 105 ini merupakan puji-pujian umat Tuhan kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada nenek moyang mereka hingga kepada mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 105 ini pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan seraya merayakan, seraya mengenang, mengingat, dan memperingati pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada mereka melalui puji-pujian kepada Tuhan. Jadi puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan berisi tentang ucapan syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang sudah dinyatakan kepada nenek moyang mereka, bahkan sampai kepada mereka yang sudah menjadi sebuah bangsa pilihan Tuhan. Mereka telah banyak mengalami berbagai macam perbuatan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang disaksikan, dilihat oleh mata mereka sendiri, bahkan yang terus-menerus diceritakan secara turun-temurun kepada anak-anak mereka, sehingga mereka memuji Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, ada beberapa aspek yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, secara khusus di dalam topik kita, Allah turut bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang pertama adalah ajakan untuk merayakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengajak umat Tuhan untuk merayakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka alami, ya. Dengan cara apa? Mereka merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dialami tersebut dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Ayat 1. Lalu kemudian berseru kepada Tuhan. Ayat 1. Lalu kemudian menyaksikan atau memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Allah di antara bangsa-bangsa. Ayat 1. Lalu kemudian ajakan untuk bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 2. Lalu kemudian mempercakapkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ayat 2. Kemudian bermegah di dalam namanya yang kudus. Ayat 3, bersuka hati mencari Tuhan. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Serta mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukannya. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi pemazmur mengajak seluruh umat Tuhan untuk merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka sejak nenek moyang mereka sampai kepada mereka menjadi suatu bangsa pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa betapa pentingnya kita juga merayakan pekerjaan-pekerjaan Allah atau karya atau kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, seperti yang juga dilakukan oleh pemazmur, ya, di dalam seluruh kehidupan kita, ya. Caranya bagaimana? Kita tidak melupakan setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bagaimana cara kita merayakan setiap karya atau pekerjaan Tuhan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita? Bersyukur. Bersyukur kalau kita bisa menikmati dan mengalami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga belajar untuk merayakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Juga kita diajar untuk merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita dengan menceritakannya sebagai sebuah kesaksian kepada setiap orang, dan cara kita merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah terus bersekutu dengan Tuhan. Carilah Tuhan. Oleh karena kita sudah mengalami karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, maka kita merayakannya, meresponinya dengan cara hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi cara kita untuk merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, salah satunya adalah kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kadangkala atau mungkin seringkali kita memang lupa terhadap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya ingat Tuhan pada saat kita sedang di dalam pergumulan. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita membagi pokok doa pergumulan kita kepada saudara-saudara seiman untuk bersama-sama dinaikkan kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan jalan keluar atas semua pergumulan yang kita alami. Tetapi ketika kita sudah dilepaskan Tuhan dari pergumulan kita, ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, nah seringkali memang kita segera melupakan Tuhan dan kita kembali kepada apa yang menjadi kehidupan kita sendiri. Kita teringat dengan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mereka semua mengalami sakit kusta. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka berseru kepada Yesus memohon kesembuhan atas penyakit kusta yang mereka alami. Dan Alkitab mencatat, Yesus mau untuk menyembuhkan mereka. Sehingga 10 orang kusta itu menjadi tahir, menjadi sembuh saat itu juga. Dan berapa orang yang kembali untuk datang kepada Yesus, mengucap syukur, berterima kasih atas pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka dalam bentuk kesembuhan dari sakit penyakit kusta, yang kembali hanya 1 orang saja. Dengan tersungkur, 1 orang ini Alkitab mencatat dia adalah seorang Samaria, ya, seorang yang dianggap sebagai warga negara kelas 2 ya oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Justru orang yang seperti ini yang datang kepada Kristus, tersungkur menyembah kepada Yesus dan mengucap syukur, memuliakan Tuhan atas karya Kristus berupa kesembuhan yang dialaminya. Yang 9 orang kemana? Tidak tahu. Yang penting mereka sudah sembuh. Dan kemudian mereka kembali kepada kehidupan kita sendiri, kehidupan mereka sendiri. Nah, ini seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita ingat Tuhan ketika kita dalam pergumulan. Tetapi ketika pergumulan sudah lewat, betapa dengan mudah kita segera melupakan Tuhan dan kembali kepada urusan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, merayakan kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, ini penting. Kenapa? Ini menolong kita untuk selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa tanpa Tuhan kita sebenarnya bukan apa-apa. Kita selalu harus merayakan. Penting untuk senantiasa merayakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika kita sedang dalam pergumulan sekalipun, kita
tidak melupakan Tuhan. Kita tetap bersyukur, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan terus kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saat ini, marilah kita merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita semua sedang berada dalam pandemi COVID-19. Siapa yang sangka bahwa seluruh dunia, termasuk kita orang percaya, akan ditimpa persoalan pergumulan berupa pandemi COVID-19 yang berdampak kepada semua segi kehidupan kita. Tapi itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak merayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita tetap meyakini bahwa pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 dengan tegas berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, entah suka duka, entah sehat atau sakit, senang susah dan seterusnya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi kesibukan apapun atau pergumulan hidup apapun tidak boleh membuat kita berhenti untuk mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita, marilah kita senantiasa merayakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah kita alami, atau yang sedang saat ini juga kita alami, bahkan di sepanjang kehidupan kita, yang tentu saja semuanya itu membawa kita untuk senantiasa mengingat Tuhan, untuk senantiasa mendorong kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ini yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita bisa menemukan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 44 tentang berbagai bentuk atau berbagai macam pekerjaan Allah. Apa saja itu? Yang pertama, di dalam ayat 7, kita melihat salah satu pekerjaan Tuhan adalah memerintah sepenuhnya atas bumi. Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas sepenuhnya atas bumi. Ayat 7 berkata, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah penghukumannya ini ada juga yang menerjemahkan keputusannya. Tuhan adalah Allah kita, keputusannya berlaku di seluruh dunia. Ada juga yang menerjemahkan sebagai kebaikannya. Ia adalah Tuhan Allah kita. Kebaikannya terlihat di mana-mana di seluruh negeri. Ada juga yang menerjemahkan dengan keadilannya. Dia adalah Tuhan Allah kita, keadilannya di seluruh bumi. Ada juga yang menerjemahkan hukum-hukumnya, bahwa ialah Tuhan Allah kita, maka pada seluruh bumi berlaku hukum-hukumnya. Ada juga yang menerjemahkan memerintah. Tuhanlah Allah kita, Ia memerintah seluruh dunia. Nah, di dalam bagian ini kita melihat dengan jelas bahwa pekerjaan Tuhan salah satunya adalah memerintah sepenuhnya atas bumi. Kuasa, otoritas Tuhan dinyatakan atas seluruh bumi. Kuasa, otoritas Tuhan atas bumi ini dinyatakan dengan mengontrol atau mengendalikan seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Kalau Tuhan memerintah, kalau Tuhan mengontrol, berotoritas sepenuhnya atas bumi ini, maka jelas penghukumannya diberlakukannya. Maka jelas keputusannya yang pasti terjadi. Maka jelas kebaikannya bisa kita lihat
dinyatakan kepada dunia ini. Jelas keadilannya dan hukum-hukumnya diberlakukan atas bumi ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memerintah sepenuhnya atas bumi ini. Itu berarti apa? Itu berarti seluruh dunia ini ada di bawah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Itu berarti semua yang terjadi di bumi ini tidak ada yang luput dari kontrol dan kekuasaan Allah. Ada orang Kristen berkata ketika sedang mengalami pergumulan, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak tahu apa yang aku sedang rasakan saat ini? Di manakah Engkau? Nah saudara, bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan salah satunya dinyatakan dengan Dia berkuasa. Dia memerintah dunia ini sehingga tidak ada satupun yang luput dari kontrol dan kuasa Tuhan. Itu berarti Tuhan memerintah secara mutlak atas seluruh bumi dan Dia mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, bagian ini setidaknya membawa kita kepada beberapa implikasi penting ya, di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, ketika kita tahu bahwa Tuhan bekerja atas seluruh dunia ini, Dia memerintah sehingga penghukumannya, kehendaknya, kontrolnya diberlakukan atas dunia ini. Ini menjadi sebuah penghiburan. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita, Dia memegang kendali, Dia memegang kontrol sepenuhnya atas dunia ini. Kita tahu bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di dunia ini di luar kendali Tuhan. Entah itu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Entah itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, bahkan hal-hal yang jahat sekalipun. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tidak luput dari kontrol dan kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Ya. Bahkan COVID-19 dengan segala dampaknya, ini pun tidak luput dari kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan mengizinkan COVID-19 ini tentu semuanya ada di dalam kontrol, di dalam kendali yang daripada Tuhan, yang semuanya itu adalah untuk mengerjakan maksud dan tujuan Allah di bumi ini. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengetahui hal ini, saudara, maka tentu saja kita sebagai orang percaya iman kita dikuatkan. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas apapun di dunia ini. Ya. Tuhan memegang kendali atas apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan hal-hal yang tidak kita sukai sekalipun sebagai orang-orang percaya. Ya. Tapi intinya adalah kita dihiburkan. Bahwa dunia ini tidak berjalan dengan sendirinya. Bahwa dunia ini tidak berjalan tanpa arah dan tujuan. Kita dikuatkan, kita dihiburkan bahwa seluruh dunia ini, segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Bahkan semuanya mengerjakan maksud dan tujuan Allah. Kita bersyukur. Bahkan atas kejahatan sekalipun, bahkan atas iblis, ya. Kita percaya bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini mengerjakan maksud dan tujuan Allah. Bahkan ketika iblis merancangkan yang jahat kepada Ayub, tapi Tuhan pakai itu semua untuk mengerjakan maksud dan rencananya bagi Ayub, yakni supaya Ayub mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Setan berusaha untuk melakukan yang jahat kepada Ayub, tetapi segala apa yang dikerjakan oleh setan ada dalam kontrol batas yang Tuhan tetapkan sendiri, dan iblis tidak berkuasa untuk melampaui apa yang menjadi kendali Tuhan atas dirinya, apa yang menjadi batasan Tuhan atas pekerjaan
pekerjaannya. Bahkan ketika kejahatan harus dialami oleh orang percaya harus mengalami penderitaan oleh karena kejahatan daripada orang-orang yang fasik. Ya. Misalnya Yusuf, dia dijahati oleh saudara-saudaranya sendiri, dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri sehingga dia menjadi seorang budak, kelihatan tanpa pengharapan, kelihatan tidak ada arah dan tujuan, tetapi Tuhan pakai itu semua untuk memelihara umatnya dari bencana kelaparan di kemudian hari. Tuhan bahkan memegang kendali atas kekuasaan Firaun, sehingga Firaun mengeluarkan Yusuf dari penjara dan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Ini dicatat di dalam Mazmur 105 yang menjadi renungan kita, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya. Tuhan berkuasa untuk menggerakkan Firaun, memegang kendali atas kekuasaan Firaun sehingga mengeluarkan Yusuf dari penjara dan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir yang kelak dia akan memelihara bangsa pilihan Tuhan selama ada di Mesir. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-37, ketika bangsa Israel mengalami perbudakan, Tuhan memimpin mereka keluar dari perbudakan. Tuhan membuat orang-orang Mesir itu bermurah hati sehingga mereka memberikan emas dan perak mereka kepada orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga memberikan harta mereka kepada orang Israel dengan cuma-cuma. Ini suatu bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Ini satu bukti bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh apa yang ada di dunia ini, atas semua kekuasaan raja-raja di dunia ini, atas semua kekayaan yang ada di dunia ini. Tuhan pegang kendali. Itu sebabnya bagian ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Bagian ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, yang mungkin saja berdampak kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, salah satunya adalah COVID-19 ini. Tetapi semua itu ada dalam kendali Tuhan. Ya. Dan yang jelas semua itu mengerjakan maksud dan tujuan Allah yang baik bagi kita yang percaya kepadanya. Ya. Ini implikasi yang pertama ketika kita mengetahui bahwa Tuhan berkuasa, berotoritas sepenuhnya atas bumi ini. Bahwa Tuhan bekerja atas bumi ini, di tengah-tengah dunia ini. Implikasi yang kedua, bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati, supaya kita jangan menjadi sombong, supaya kita jangan sewenang-wenang, supaya kita jangan menyalahgunakan kedudukan, jabatan, pangkat, atau apapun itu untuk kepentingan diri sendiri, ya, atau golongan, atau untuk bertindak tidak adil, ya, pilih kasih, ya, pandang bulu, atau untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan hak dan kepentingan banyak orang. Hati-hati. Ya. Ketika Tuhan percayakan kepada kita status, entah itu jabatan, kedudukan, popularitas, kekayaan, ya, kepercayaan, kita harus hati-hati. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah penguasa dunia ini. Kita harus ingat bahwa kepada Dia kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kepercayaan yang Tuhan berikan tersebut kepada kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan memerintah dunia ini, Dia memegang kendali dan kontrol atas dunia ini, maka kita diingatkan bahwa semua apa yang kita miliki ini berasal dari Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa segala apa yang dipercayakan kepada kita, karunia, bakat, kedudukan, jabatan, pangkat, ya, bahkan umur atau waktu-waktu untuk hidup di dunia ini
Ini bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan kita, demi memuaskan apa yang menjadi hawa nafsu kita, keinginan daging kita, tetapi semata-mata kita kerjakan itu untuk kepentingan Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mengimani bahwa Tuhan memerintah atas dunia ini, bahwa segala apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus ingat, jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita pada akhirnya menghina sesama kita berdasarkan pangkat, jabatan, kedudukan, latar belakang, dan seterusnya yang kita miliki. Kita harus ingat, Tuhan penguasa bumi ini. Kita harus ingat, Tuhan memerintah atas dunia ini. Dan oleh sebab itu, kita harus tunduk sepenuhnya kepada pemerintahan Allah sendiri. Kita perlu memberi diri untuk Allah memerintah sepenuhnya atas kehidupan kita, sehingga apapun yang dipercayakan kepada kita, kita tidak lupa diri, kita tidak melupakan Tuhan. Karena bagi Tuhan mudah sekali Dia mengangkat seseorang untuk memiliki kedudukan yang tinggi, dan bagi Tuhan mudah sekali untuk menjatuhkan, merendahkan orang serendah-rendahnya kepada kedudukan yang lebih rendah. Kita mengingat bagaimana Nebukadnezar diangkat Tuhan untuk menjadi penguasa pada waktu itu. Penguasa seluruh dunia pada waktu itu. Tetapi dengan mudah juga Tuhan bisa menurunkan derajatnya, menurunkan Nebukadnezar dari kedudukan, pangkat, popularitas yang luar biasa pada waktu itu menjadi setara dengan binatang. Ya, kita harus ingat bahwa kalau kita meyakini Tuhan memerintah, Tuhan memegang kendali atas semua apa yang ada di dunia ini, maka itu membuat kita rendah hati dengan apa yang menjadi tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Implikasi yang ketiga dari bagian ini adalah kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Kita dipanggil untuk memberitakan supaya manusia kembali kepada Allah. Kita dipanggil untuk memberitakan bahwa di luar Allah manusia akan menemui kehancuran dan kebinasaan. Kita dipanggil bahwa hanya dengan hidup di bawah pemerintahan Allah sajalah manusia dapat menemukan, mengalami kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya. Karena Tuhan memegang kendali atas dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kontrol, memerintah atas dunia ini. Maka kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah manusia diperdamaikan dengan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah manusia memperoleh persekutuan kekal dengan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah manusia memperoleh hidup dari kematian akibat dosa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah itulah Allah sepenuhnya memerintah atas hidup manusia. Manusia tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah memberlakukan nilai-nilai, prinsip, etika kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah. Kita dipanggil bahwa Allah lah yang sebenarnya berotoritas memerintah atas seluruh ciptaan. Bukan ilah-ilah lain, bukan kesombongan manusia, bukan hikmat dan kepentingan diri sendiri, bukan hikmat dunia ini, tetapi Allah. Kita memberitakan supaya manusia kembali kepada pemerintahan Allah. Karena hanya di dalam pemerintahan Allah lah manusia menemukan kehidupannya yang sejati. Manusia menemukan kebahagiaannya yang sejati. Manusia menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Manusia bisa hidup benar. Manusia bisa berkenan
kepada Allah. Manusia harus kembali kepada kerajaan Allah, dan itu hanya bisa melalui satu jalan, itulah iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 implikasi penting dalam kehidupan kita ketika Allah memerintah atau berkuasa, berotoritas atas kehidupan kita. Pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita adalah ketika Allah memerintah sepenuhnya atas kehidupan kita. Kita tahu Tuhan bekerja atas dunia ini karena Dia pemilik dunia ini. Dia penguasa atas dunia ini. Itu sebabnya kita perlu tunduk kepada pemerintahan Allah. Kita perlu memberlakukan pemerintahan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Pekerjaan Allah yang kedua, selain Dia memerintah atas dunia ini, adalah memilih dan menebus umatnya. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan kepada umat Tuhan secara khusus. Dimulai dengan pemilihan Tuhan atas Abraham, Ishak dan Yakub, yang tentu saja kelak menjadi cikal bakal umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya, Allah mengikat perjanjian dengan mereka bahwa mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka juga dijanjikan akan memiliki tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Ayat 7 sampai dengan ayat 11 dari Mazmur 105 ini. Nah, kepada mereka Allah menyatakan kuasanya yang memberkati dan memelihara mereka bahkan dari musuh-musuh mereka. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Siapa yang memberkati mereka, Tuhan berkati. Siapa yang mengutuk mereka, Tuhan mengutuk mereka. Bahkan Allah memelihara mereka dari kelaparan dengan mengutus Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir setelah mengalami berbagai banyak penderitaan. Ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka dalam pengembaraan di padang gurun, sampai mereka ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Nah, semua ini merupakan pekerjaan Allah dalam hidup mereka, yang memilih dan menebus mereka sehingga mereka menjadi umat pilihan Allah. Ini pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemilihan dan penebusan umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan, ini adalah sebuah gambaran dari pemilihan, dari penebusan kita yang percaya kepada Kristus. Ini adalah gambaran dari pemilihan dan penebusan yang dikerjakan Kristus bagi kita. Allah memilih kita. Allah menebus kita. Allah menyelamatkan kita dari kehidupan dalam dosa dan juga dari cengkraman kuasa iblis dan menjadikan kita umat pilihan Allah. Allah jugalah yang terus bekerja di dalam seluruh kehidupan kita dengan memelihara kehidupan kita, memelihara iman kita, sehingga kita terus bertumbuh dan semakin serupa dengan Dia sampai kepada puncak penggenapan keselamatan itu yang kelak akan digenapi, dipenuhi, yakni ketika kita berada di dalam kerajaannya yang kekal. Ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, menyelamatkan saudara dan saya, memelihara keselamatan itu sehingga keselamatan itu tidak bisa gagal, keselamatan itu tidak bisa hilang, karena bukan kita yang memelihara. Siapa kita sehingga kita bisa menjaga keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Hanya ketika Tuhan menyatakan pekerjaannya kepada kita, selain menyelamatkan kita, Dia juga menjaga, memelihara keselamatan itu sampai kepada puncak penggenapannya, yakni ketika kita sudah berada di dalam
kerajaannya yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tentu saja ini adalah sebuah mujizat yang sangat besar. Ya, ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari kuasa dan kutuk dosa. Bahkan kita diberi kuasa untuk melawan dan menolak setiap godaan dosa. Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk menolak setiap godaan dosa, untuk melawan setiap godaan dosa. Kita juga dibebaskan dari cengkraman kuasa iblis, sehingga kita tidak berada lagi di bawah kuasa setan. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Kita diberi kuasa bahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk melawan, menolak setiap godaan iblis, untuk membongkar setiap tipu muslihat iblis dengan segala manifestasinya. Kita disertai Allah, kita dipelihara Allah, kita dibentuk dan terus-menerus dibaharui untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka kepada kita dikaruniakan janji-janji Allah yang kita terima, baik ketika kita di dunia ini maupun ketika kita dimuliakan di dalam kerajaannya bersama dengan Kristus. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Tidak ada yang berani melawan kita. Kenapa? Sebab Allah di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Kita dikaruniai segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 32. Tidak ada yang bisa mendakwa, tidak ada yang bisa menggugat kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan kita. Roma 8 ayat 33. Tidak ada lagi yang akan menghukum kita karena Kristus telah mati, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kita. Roma 8 ayat 34. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus meskipun kita mengalami berbagai macam penderitaan, kesukaran, pergumulan di dalam kehidupan kita, termasuk COVID-19 pun dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Roma 8 ayat 35 sampai 36, lalu ayat 38 sampai dengan ayat 39. Kita lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Nah, inilah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah pekerjaan Allah yang terus-menerus dinyatakan kepada kita. Dia bekerja dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala sesuatu, susah senang, suka duka kita, semuanya dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu ini seharusnya membuat kita tak henti-hentinya bersyukur. Membuat kita untuk terus memuji dan memuliakan Allah. Membawa kita untuk terus merayakan setiap kebaikan Tuhan yang dikerjakannya dalam kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengajak kita, selain untuk kita disadarkan, diingatkan, bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita tidak luput dari pekerjaan Tuhan. Kita diingatkan, kita diajar, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kita sungguh amat luar biasa. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, fokuskanlah pandangan kita kepada Kristus. Bukan kepada masalah, bukan kepada pergumulan, bukan kepada COVID-19 dengan segala apa yang ditimbulkannya, dampak yang ditimbulkannya. Arahkanlah pandangan kita kepada Kristus. Karena kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kita diingatkan akan berbagai pekerjaan Kristus yang besar, yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Itulah keselamatan kita, di mana Kristus menjamin keselamatan itu. Sehingga seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 8, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Inilah dua bentuk pekerjaan Tuhan yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, yakni pekerjaan Tuhan atas bumi ini, atas dunia ini. Dia pegang kendali atas dunia ini, dia memerintah dunia ini, dia berdaulat atas dunia ini, dia berotoritas atas dunia ini, dan juga pekerjaan Tuhan atas umat pilihan Tuhan, atas diri kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan pun bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-45 kita bisa menemukan tujuan dari pekerjaan Allah. Apa itu ayat 45? Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang Israel mereka melihat, mengalami, bahkan menikmati berbagai pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya, supaya mereka memegang segala pengajarannya. Atau dengan kata lain, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Supaya mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, yang sudah menyatakan karyanya yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan melalui ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka memperkenalkan Tuhan Allah mereka itu kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka pun, bangsa-bangsa lain ini pun bisa mengenal Allah dan menjadi umat Allah. Ayatnya yang pertama tadi, perkenalkanlah segala perbuatannya yang ajaib kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian pula dengan kita, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tuhan sudah menyatakan berbagai macam pekerjaannya yang baik kepada kita. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan sedang merancangkan, mengerjakan pekerjaannya yang baik kepada kita. Dan tentu saja sudah sewajarnya lah, sudah seharusnya lah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Allah sudah mengerjakan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Terutama karya keselamatannya bagi kita. Dan oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Sudah seharusnya lah kita mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Sudah sewajarnya lah, seharusnya lah kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita terus menerus hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita terus menerus melibatkan Tuhan dalam berbagai macam kehidupan kita. Kita terus menerus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita setia mengikut dan melayani Tuhan. Allah sudah mengerjakan semua yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan Allah yang baik itu, yang sudah dinyatakannya kepada kita. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Allah sudah menciptakan kita dalam Kristus Yesus. Allah sudah melahirbarukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah kepada kita. Jadi kalau Allah senantiasa merancangkan yang baik kepada kita, lalu mengapa kita masih menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang justru merusak kehidupan kita? Kalau Allah senantiasa memikirkan, merancangkan yang baik dalam seluruh kehidupan kita, mengapa kita justru merusak tubuh kita? Mengapa kita justru merusak jalan kehidupan kita dengan terus
berkajang kepada dosa, dengan terus-menerus memuaskan hawa nafsu dunia kita. Tentu sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita tidak akan seperti itu lagi. Allah sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah kepada kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita hari ini. Hari ini kita diajar untuk merayakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan selalu mengucap syukur, memuji Tuhan, bahkan terus menerus mencari kehendak dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir dan putus asa di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena Allah memerintah atas dunia ini. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Karena Allah menjamin seluruh kehidupan kita. Kita diajar untuk terus menghidupi keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Allah telah menyatakan pekerjaannya di dalam kehidupan kita di masa lalu. Allah juga sedang bekerja dalam kehidupan kita saat ini, dan Allah tetap bekerja dalam seluruh kehidupan kita, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita sampai kita dibawa kepada kerajaannya yang kekal di masa yang akan datang. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah mengerjakannya bagi kita. Terpujilah Allah Tritunggal. Sampai kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.